Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan mengunboxing gombal. Kalau ini namanya gombal, tapi kalau yang di bawahnya namanya adalah gimbal. Tapi namanya mirip-mirip, jadi gombalnya ini kita singkirkan dulu. Nah, di video kali ini kita akan mengunboxing gimbal dari Moza Mini S yang sebenarnya udah banyak reviewnya dan ini juga bukan barang baru. Tapi kenapa saya up lagi? Karena dulu awal-awal saya beli itu harganya sekitar 1,3 juta dan sekarang menjadi hanya 700 ribuan aja karena ada promo di Lazada 11.11. Jadi buat kalian yang mungkin dulu nabung untuk mendapatkan Moza Mini S ini dengan harga sekitar 1.200.000, sekarang harganya itu turun menjadi hanya 700.000 saja. Dan kayaknya sih harga itu hanya untuk hari ini aja. Jadi tanggal 11 bulan 11, karena tanggal 11 bulan 11 itu kan memang Harbolnas ya, atau hari belanja online nasional. Nah, seperti yang kalian lihat, harganya itu hari ini aja hanya menjadi 752.400. Dan karena saya itu orangnya adalah otak-otak bisnis, jadi itu saya sering banget liatin promo-promo 11.11 di Lazada. Ini ada WA. Karena banyak banget produk-produk yang menurut saya bakalan, kalau saya akan saya jual lagi karena harganya itu selisihnya lumayan, kadang selisih 500.000 bahkan ada sampai 1 juta. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Moza Mini S yang sekarang harganya menjadi 700.000, besok mungkin akan naik lagi menjadi 1.200.000 lagi, saya nggak tahu. Tapi kalau besok nggak naik dan tetap menjadi 700.000, berarti Lazada ini kurang ajar ya, karena harga promonya itu hanya make up atau gimmick marketing. Dan buat kalian yang minat dengan gimbal Moza Mini S ini, seperti biasa link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi, jadi cepetan aja karena khusus hari ini harganya menjadi 700.000. Dan saya akui ini memang unboxing gimbal Moza Mini S yang paling telat karena ini juga bukan produk baru. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah harganya sekarang menjadi 700.000. Dan dulu ketika saya mau beli itu, gimana ya, masa gimbal buat HP aja sampai 1 juta? Pikir saya dulu kayak gitu. Nah, karena sekarang menjadi 700.000 aja, makanya saya up videonya biar kalian yang mungkin berminat untuk beli gimbal bisa langsung cek Moza Mini S ini. Oke. Jadi barangnya kayak gini. Di dalamnya nggak ada apa-apa. Ini bisa kalian jadikan tempat untuk tisu atau tempat apa, terserah kalian. Dan saya nggak tahu ya, saya nggak pernah beli gimbal dari Moza ini. Tapi di sini packagingnya itu pakai bahasa Caunima atau bahasa Cina dan nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Oh, ini ada. Cuman ini aja sih bahasa Inggrisnya, Capture the World. Yang lainnya pakai bahasa Cina ya, nggak ada spesifikasi juga di sini. Mungkin di kertas ini. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya nih baru. Getting started, slide the lock, rotate the gimbal. Ini kayaknya pakai logika aja, nanti bisa lah. Tapi ini hanya unboxing ya. Nanti reviewnya akan saya buat sendiri sambil kita bikin short movie sinematik pakai gimbal dan juga Note 10 serta iPhone nanti ya. Tapi itu di next video. Ini juga sama juga. Kemudian kalian akan dapat permen yang tulisannya do not eat. Bukan guys, ini bukan permen. Ini kayaknya apa nih? Dapat tumbar ya kalian tuh, jadi ini ada tumbarnya. Buat apa tumbar ini? Biar gimbalnya lebih stabil. Kemudian ada stiker buat kalian yang mungkin fannya Moza. Kalian bisa pasang stiker ini di tembok, di kamar mandi, atau di belakang punggung teman kalian, terserah. Kemudian ada ini kayaknya part-partnya sih. Kita buka pelan-pelan aja atau langsung aja lah, kesuwen. Oke. Kok tipis ya? Kita lihat dulu yang lain. Kemudian di sini ada ini apa nih? Ini kayaknya tas atau tempatnya. Oh ya kan? Ya, jadi kalian akan dapat tempatnya untuk menaruh gimbalnya nanti. Karena ini Moza Mini S ini katanya ya gimbal yang paling kecil karena dia bisa ditekuk. Jadi kan gimbal itu biasanya packagingnya tebel banget ya, tapi dia ini bisa ditekuk, jadi packagingnya kecil banget. Dan kalau secara packaging saya suka sih, jadi kesannya itu kayak eksklusif gitu ya. Karena ada tempat-tempatnya sendiri kayak koper gitu. Kemudian kalian akan dapat ini kayaknya untuk ngecas, tapi percuma karena bukan Type C dan juga bukan Lightning iPhone, dan ini nggak bakalan saya pakai. Kemudian kalian dapat, ini baru saya pakai nih, ini Type C. Tapi apakah ada port Type C-nya di dalam gimbalnya? Oh, ada. Oke, nanti akan kita pelajari.
Oke, jadi ini adalah gimbalnya, dan kalau untuk first impression saya itu punya gimbal yang lain tapi untuk mirrorless, bukan buat smartphone, yang mereknya Zhiyun, dan dia build quality-nya itu pakai besi ya. Kalau ini pakai plastik, jadi keuntungannya dia ringan, tapi apakah nanti dengan ringannya ini bisa enak untuk shoot? Kita coba di next video, karena ini kan cuma video unboxing. Ini adalah unboxing pertama saya gimbal Moza, tapi saya nggak butuh buku manual nih, karena di sini udah ada tulisan bagaimana cara untuk unlocknya. Jadi kita geser ke sini, ke kanan, kemudian kalian bisa tekuk seperti ini, sets. Nah, dia baru jadi gimbal seperti ini. Oh, cukup enak juga ya, karena bisa dikantongin. Karena kalau misalkan kalian pengen nggak pakai, ngelok. Kalian nggak pengen nggak pakai lagi, kalian tinggal turunin lagi ke sini. Cuman hati-hati ya, karena engselnya ini agak gimana gitu suaranya loh. Dengerin ya. Sebentar, ini saya taruh di mic dulu biar kalian dengar. Kayak gimana gitu loh ya kan. Oke, jadi ini adalah gimbalnya. Apa sekarang langsung aja kita coba bagaimana untuk men-turn on-kannya, mana tombol powernya. Oh, ini. Kalau di Zhiyun ditahan. Oh, ini juga ditahan sih, sama aja. Dan di sini nggak ada untuk apa namanya ya, untuk kayak kalau di Zhiyun itu ada kayak angka-angka untuk bagaimana menyentabilkan mirrorless sama gimbalnya, tapi kalau di sini kayaknya langsung aja. Tapi kita coba, sekarang kita matikan lagi dan saya pasang HP saya dulu nih. Nah, ini sekarang HP saya sudah terpasang dan menurut saya sih cukup praktis ya cara penggunaannya daripada Zhiyun saya yang pakai mirrorless, dan dia juga cukup responsif. Jadi kalau misal saya arah-arahkan, kalian lihat di sini, dia nggak delay. Kalau di Zhiyun masih ada sedikit delay, cuman kalau di Zhiyun dia bisa diatur speed untuk menggerakkannya kayak gimana. Kalau ini mungkin nanti ada aplikasinya ya, tapi ini karena unboxing, jadi kita bahas di next video. Sekarang kita bahas button-buttonnya dulu. Jadi di sini ada tombol power warna merah ini untuk nonaktifkan atau men-turn off-kan gimbalnya. Jadi kalau ini kalian tahan, gimbalnya bakalan mati. Tuh, mati kan? Tapi kalau ini kalian tahan lagi, gimbalnya bakalan nyala. Pertamanya agak susah emang ya. Jadi dia sensornya itu nyari keseimbangannya dulu. Aduh, mana ada telepon lagi? Apa ini telepon? Sebentar ya guys, saya angkat dulu. Oke guys, sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi maaf tadi ada telepon. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai kita bahas tombol-tombol atau button-buttonnya. Jadi ini ada tombol power, tadi udah kita bahas. Ini ada tombol unlock dan juga lock untuk menekuk atau melipat gimbalnya. Kemudian di sini ada port USB untuk ngecas gimbal dari Moza. Dan ini kayaknya harus butuh aplikasi nih. Jadi ini ada tombol untuk, sebentar kok nggak fokus guys. Oke. Jadi sini ada tombol kamera dan juga tombol custom yang lain yang mungkin nanti bakalan connect dengan aplikasinya. Tapi sekarang nggak akan kita bahas karena kita unboxing dulu. Kemudian di sini ada tombol WT, ini apa ini? Oke, nggak ada reaksi apa-apa. Jadi nanti akan kita pelajari sambil kita review. Ini video unboxing aja. Jadi kalau misalkan nggak pakai aplikasi, yang bisa berfungsi adalah analognya ini, yang menurut saya sih cukup responsif ya. Dan kalian bisa misal pelan-pelan pakai sinematik gitu, segini bisa pelan-pelan. Oke, mantul. Dan enaknya kalau ini praktis banget sih. Jadi kalian nggak perlu mengimbangkan. Kalau pakai gimbal yang mirrorless yang saya pakai dulu, pakai Zhiyun itu dia harus imbang ya. Jadi kameranya itu harus, kalau kurang ke kanan dia gimbalnya mubeng-mubeng, bingung. Tapi kalau ini kayaknya nggak perlu penyeimbangan yang maksimal. Jadi kalian tinggal taruh saja, dan asalkan kamera kalian itu tidak tertutupi oleh gimbalnya, menurut saya sih nggak masalah. Cukup oke lah ya dengan harga 700.000. Dipegang menurut saya juga cukup enak, cukup nyaman juga, cukup enteng, nggak terlalu berat. Kalau Zhiyun itu mungkin saya bawa sejam udah kayak fitness. Nah, kalian juga bakal dapat aksesoris tambahan tadi. Jadi ini bisa berdiri seperti ini, putar dulu seperti ini. Nah, jadi kayak tripod sih. Jadi misalkan kalian pengen video shot, ini kayaknya ada object tracking kalau kayak gini. Jadi nanti di aplikasinya bakalan ada tracking object. Oke guys, jadi cukup segitu aja video unboxing dari gimbal Moza Mini S yang bisa dilipat ini. Dan kesimpulannya menurut saya sih, secara unboxing, secara first impression, saya suka sih. Meskipun bahan materialnya ini overall plastik dan gak terlalu solid, tapi keuntungannya dia jadi enteng. Dan kalau misalkan kita bikin film-film short movie, sinematik yang ala-ala atau so-so gitu pakai HP ya, menurut saya sih cukup praktis ya. Karena dia nggak perlu diseimbangkan, jadi praktis banget nih.
Oke, jadi cukup segitu aja. Buat kalian yang minat dengan gimbal ini, buruan aja karena hanya promo 11.11 dan hanya hari ini. Makanya ini videonya saya kebut karena promonya itu hanya pada tanggal 11 bulan 11 yang mana itu adalah hari ini. Jadi kalian buruan aja. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.